Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di BTV dan Berita 1, Anda menyaksikan Berita 1 sore, saya Dev Nirvana. Sebanyak 1.176 jemaah calon haji atau JCH yang tergabung di embarkasi Makassar telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi melalui asrama haji Sudiang. 1.176 jemaah calon haji itu terdiri dari 337 pria dan 839 wanita. Para jemaah yang tiba di asrama haji Sudiang langsung diarahkan menuju Aula Arafah untuk mengikuti proses penerimaan oleh panitia penyelenggara ibadah haji. Selama berada di asrama haji, para jemaah akan mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari pembekalan manasik, pemeriksaan kesehatan akhir, hingga pembagian paspor dan uang saku atau living cost. Setelah seluruh proses selesai, jemaah akan diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dalam proses penerimaan, pihak panitia juga mengutamakan pelayanan bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, embarkasi Makassar tahun ini akan memberangkatkan sebanyak 16.750 jemaah, terbagi dalam 43 kelompok terbang dari 8 provinsi di kawasan timur Indonesia. Pada penyelenggaraan tahun ini, terdapat 2 layanan baru yang diberikan kepada jemaah. Salah satunya adalah pembagian kartu nusuk yang kini dilakukan di asrama haji Sudiang, tidak lagi di Arab Saudi. Pembagian kartu nusuk ini dilakukan bersama dengan pembagian gelang identitas, paspor, dan dokumen lainnya melalui layanan One Stop Service di Aula Arafah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem Makkah Route, yaitu proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi yang kini dilakukan langsung di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dengan adanya sistem ini, waktu persiapan keberangkatan jemaah yang sebelumnya 4 jam, kini menjadi 6 jam demi memberikan pelayanan maksimal. Kloter 3, jemaah calon haji asal Jakarta sudah memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Rabu 22 April untuk menjalani persiapan akhir sebelum bertolak ke Tanah Suci. Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede Muhammad Ali menjelaskan sebanyak 441 jemaah haji beserta 4 orang petugas akan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di asrama haji, para jemaah akan melengkapi urusan administrasi termasuk aktivasi kartu nusuk atau perizinan yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi. Selama berada di asrama, jemaah diharapkan dapat memantapkan kesiapan fisik dan ibadah. Diketahui aktivasi nusuk sejak di asrama embarkasi baru dilakukan tahun ini. Sebelumnya, aktivasi dilakukan di Arab Saudi. Langkah ini diambil untuk menghindari kepadatan proses administrasi saat jemaah sudah berada di Tanah Suci. Selain inovasi digital, tahun ini pemerintah juga memperluas cakupan layanan dengan tagline baru, yakni ramah perempuan. Kita akan memperbarui informasi terkait kedatangan jemaah calon haji di asrama haji. Sudah ada jurnalis Berita 1 Zulfakar dan juru kamera Wahyu Santiko di asrama haji Pondok Gede di Jakarta. Serta ada Ivan Ahmad di asrama haji Sudiang yang ada di Makassar. Selamat sore teman-teman, kita ke Zulfakar terlebih dahulu. Zul, ada berapa kloter jemaah calon haji yang tiba di asrama haji Pondok Gede hari ini dan kapan mereka dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi? Ya, selamat sore Dev dan juga pemirsa Berita 1. Pada saat kami melaporkan ini, kami tepat di aula dari asrama haji Pondok Gede, khususnya di embarkasi Jakarta. Dan nampak memang terlihat suasana di belakang kami. Ini adalah sejumlah jemaah haji yang tengah menunggu untuk mengikuti serangkaian proses administrasi yang memang kita ketahui telah diberlakukan di masing-masing daripada asrama haji tersendiri. Untuk melihat bagaimana suasananya secara langsung ya, juru kamera Wahyu Santiko akan melihatkan kepada Anda bagaimana ada sebanyak 445 jemaah haji dari Jakarta, yang spesifik lagi dari Jakarta Timur, telah tiba setidaknya pukul 15.55 tadi, telah tiba di aula asrama haji Pondok Gede, dan sejumlah jemaah haji
ini masih menunggu sejumlah rangkaian karena mereka akan melewati sejumlah proses administrasi seperti adalah pemeriksaan dokumen, pembagian perlengkapan, hingga pemantauan kondisi kesehatan guna memastikan seluruh peserta siap secara fisik dan administrasi. Kalau kami pantau ya, Dev dan juga pemirsa Berita Satu, memang fokus utama dari para petugas pelaksana ibadah haji, mereka melayani terlebih dahulu calon atau jemaah haji yang rentan ya. Seperti kami lihat ini mereka sedang melayani calon jemaah haji yang menggunakan kursi roda, yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas, ini didahulukan. Ada fast track-nya, Dev dan juga pemirsa Berita Satu. Kalau bisa kami ceritakan lagi ya, Dev dan pemirsa Berita Satu, pada tahun ini ada sedikit Zul? upaya yang dilakukan oleh embarkasi bahwa ada pengaktifasian nusuk ini harapannya akan membuat bagaimana proses dari administrasi jauh lebih mudah lagi, jauh lebih singkat lagi, agar mereka tidak menunggu terlalu lama sebelum mereka diberangkatkan nantinya ya, Dev dan juga pemirsa Berita Satu. Jadi dapat kami informasikan sekali lagi bahwa seluruh rangkaian proses administrasi ini sudah diselesaikan di Pondok Gede ini. Jadi ketika mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta nanti, mereka tidak lagi mengikuti rangkaian administrasi karena tinggal langsung boarding pass saja dan masuk ke pesawat dan berangkat ke Tanah Suci begitu. Adapun memang kalau dijadwalkan ya, mereka akan berangkat pada keesokan hari sekitar pukul 16.00 dan nantinya direncanakan mereka akan berangkat dari Pondok Gede ini, asrama haji, sekitar pukul 11 pagi hari esok hari, Dev. Jadi mereka ada waktu sekitar belasan jam untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah mereka menyelesaikan rangkaian administrasi ini, para petugas ibadah haji akan membawa mereka ke masing-masing kamar yang telah disiapkan oleh embarkasi Jakarta, khususnya di asrama haji Pondok Gede. Kami juga telah memantau tadi fasilitas yang disiapkan juga sudah cukup baik ya. Semoga juga ini menjadi bisa menambah lagi kenyamanan bagi para jemaah haji yang hendak melakukan rangkaian ibadah haji nantinya di Tanah Suci. Sejauh ini itu, Dev, yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Anda. Jemaah calon haji yang tiba di asrama Pondok Gede, pemeriksaan dokumen dahulu, administrasi, dan kemudian pemeriksaan kesehatan, beristirahat sebelum kemudian berangkat menuju ke Tanah Suci. Itu yang terjadi di Jakarta. Yang di Makassar seperti apa, kita tanya ke Ivan. Ivan, untuk di asrama haji Sudiang Makassar, ada berapa kloter jemaah yang sudah masuk ke asrama haji untuk hari ini? Ya, Dev, dapat kami informasikan sejauh ini, sejak tanggal 21 hingga hari ini, sudah ada 4 kloter, yakni dari Sopeng, Sidrap, Bone, dan Wajo. Sementara itu kloter 5 yakni dari Kabupaten Goa akan tiba di asrama haji Sudiang Makassar ini pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 7 malam nanti. Dev. Baik, Ivan, apa proses yang kemudian dilakukan oleh para jemaah calon haji yang berada di asrama haji Sudiang yang ada di Makassar? Apakah ada proses pemeriksaan dokumen, kemudian administrasi, dan juga pemeriksaan kesehatan seperti yang dilangsungkan di Pondok Gede juga, Ivan? Ya, Dev, pada umumnya pemeriksaan serupa juga dilakukan di asrama haji Sudiang. Perubahan penting dalam ini adalah pembagian kartu nusuk yang dilakukan di asrama haji sebelum keberangkatan. Kartu nusuk ini memuat data lengkap jamaah, mulai dari identitas diri, nomor paspor, hingga informasi hotel selama di Tanah Suci yang dilengkapi QR code atau chip untuk proses verifikasi. Dev. Baik, kalau begitu prosesnya lebih kurang sama yang terjadi di Makassar, jadi kita akan lihat dan kita doakan juga mudah-mudahan perjalanan para jemaah calon haji ini lancar. Terima kasih Ivan Ahmad melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya juga ada Zulfakar bersama juru kamera Wahyu Santiko di asrama haji Pondok Gede. Selamat bertugas kembali teman-teman.